setelah kami tamat SMA, karena pengaruh lingkungan perjuangan waktu itu di dalam TNI, maka saya ingin mengabdikan terus karier saya ini di dalam ketentaraan. Waktu itu belum ada Akmil, Akademi Militer belum ada karena belum dibuka kembali. Ada Jogja dulu, waktu Pres kedua bubar, kemudian belum sempat dibuka kembali. Jadi Angkatan Darat membuka kecabangannya masing-masing. Seperti Pak Benny Murtani Infanteri, P3AD itu ada di Bandung. Artileri ada di Cimahi. Kavalri ada di Cibangkong, Bandung. Nah, yang saya masukin itu adalah engineer, seni. Itu ada di Bandung juga. Saya masuk ke situ. Kemudian setelah kami tamat dari Bandung, waktu itu 4 tahun, ada sebagian yang melanjutkan biasanya ke ITB, diterima, tapi kami langsung ke lapangan waktu itu. Kami menempuh karier dari awal sampai akhirnya kami pensiun sebagai perwira tinggi. Dalam pengalaman saya, baik sebagai perwira muda, perwira pertama maupun perwira yang sudah dewasa, perwira sudah matang, yaitu kategori perwira tinggi, ada pengalaman yang sangat saya kesankan, yaitu di dalam kedua bidang ini ternyata yang paling penting adalah karakter dan kepemimpinan. Karakter itulah yang kemudian menentukan apakah seorang itu bisa betul-betul ikhlas berjuang, ikhlas memerintah, dan ikhlas juga untuk menerima risiko apa saja. Karena risiko tentara itu 3. Kita berangkat operasi, selamat alhamdulillah. Nomor 2, kita berangkat operasi, pulang invalid, buntung tangannya, kakinya, matanya buta. Yang ketiga, yang terakhir, berangkat operasi, pulang dengan peti yang dikasih merah putih. Ini yang harus kita siapkan mental kita, bahwa di dalam pengabdian kita tentara, kita siap menghadapi itu semua. Dan ini pun pengalaman kami, ini kami sampaikan kepada istri, supaya istri juga siap mental. Jadi janganlah istri tentara itu diberikan impian-impian yang luar biasa. Nanti aku jadi ini, jadi itu, kamu akan dilayani, akan dibukakan pintu. No. Pengalaman saya tidak begitu. Boleh tanya sama Putri. Saya selalu memberikan peringatan, siaplah mental kamu, manakala nanti saya menerima risiko yang terberat. Mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan yang muda itu artinya face to face leadership. Kita langsung berhadapan dengan anak buah, regu, pelton, kompi, batalion. Saya sampai danion saja, karena saya senjata bantuan. Kemudian saya ke staf, sampai akhirnya kita bisa ke kepemimpinan yang kebijakan. Kedua pemimpinan ini bedanya itu hanya tanggung jawab dan lingkup tugas saja. Namun dalam kepemimpinan itu ada kesamaan, yaitu baik yang di kepemimpinan yang face to face leadership maupun kepemimpinan di tingkat yang lebih dewasa, biasanya manajerial itu, ya, tingkat Angkatan Darat, Kodam, ya, sampai di tingkat Markas Besar ABRI. Yang membedakan adalah ruang lingkup tugasnya. Namun satu ciri yang harus sama, yaitu kedua-duanya harus bisa menjadi teladan. Teladan ini sulit. Kalau kita tidak introspektif,
sulit untuk menjadi teladan. Alhamdulillah hadirin sekalian, saya tamat tentara ini setelah mengabdi 33 tahun. Pada tahun 92 saya pensiun. Setelah pensiun sebagai seorang mantan tentara itu ada dua. Sebagai pejuang kita tidak berhenti. Karena pejuang itu tidak berhenti kecuali nanti setelah mati. Sebagai tentara formal kita berhenti itu formalitas organisasi. Jadi sebagai pejuang sampai hari tua pun kita harus memperjuangkan, ya. Baik berjuang untuk kita keluarga juga memperjuangkan tadi masyarakat pada umumnya.